Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kotong tinggal di sekitar Pukbabu. Sebelum ada keramaian dalam hal ini fasilitas transportasi ramai seperti sekarang Bapak Mama, ada banyak sapi liar. Bahkan sampai dengan hari ini kotong masih tetap makan daging buruan, babi hutan, rusa, sapi liar dan seterusnya. Kemudian supaya mengamankan ini sapi liar, karena transportasi mulai bagus, jalan raya mulai bagus, maka orang mulai sudah tangkap satu-satu ekor jerat, tapi ada juga yang sudah dikasih mati. Tangkap kemudian ikat dan jinakan. Setelah itu tentunya dia akan diberi cap kepemilikan sebagai bukti bahwa itu barang betapung. Masing-masing marga punya malak tersendiri. Supaya sonde ada yang datang mengklaim itu betapung. Bukan saja malak, tetapi orang timur kenal dengan potong telinga, kasih tanda. Supaya jangan ada lain yang datang klaim bahwa itu bukan kita punya. Bukti kepemilikan yang sah. Kalau sekarang kotong di gereja hal berorganisasi kotong pakai cap. Jadi kalau cap begini, itu gereja masih Injili di Timur punya, bukan yang lain punya. Bukti keabsahan, kepemilikan, legalitas, supaya jangan ada yang datang untuk klaim. Hal itu tentunya sama juga dengan sakramen baptisan kudus. Bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita ayat yang ke-21. Dari bagian ini Bapak Saudara, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Tentunya Bapak Saudara orang beriman, bahwa memang kebanyakan pengamatan orang melihat sakramen baptisan sebagai suatu hal yang sakral. Bahkan ada yang sampai menyembah air baptisan. Karena itu banyak yang mengklaim kalau sonde pi baptis di Sungai Yordan itu sonde sah. Kalau sonde pi baptis di Oehala itu sonde sah. Kalau sonde kasih tenggelam itu sonde sah. Karena mereka tentunya memakai bahasa Yunani baptisan atau baptiso. Baptiso artinya ditenggelamkan. Dong pakai itu kata baptiso. Tetapi orang Ibrani juga baptiso itu sama dengan cuci tangan, kasih bersih, pembersihan. Jadi kalau cuci tangan, baptiso. Cuci kaki, baptiso. Orang Yahudi kalau jalan keluar kemudian mau masuk rumah, harus baptiso. Cuci tangan dulu. Percik, kasih kena air. Tetapi karena orang mengklaim dengan ini bahasa baptiso, bahasa Yunani baptiso, ditenggelamkan. Jadi kemudian masing-masing mengklaim kalau sonde ditenggelamkan, diberenangkan, dikolamkan, maka itu bukan baptisan. Air merupakan kiasan. Air merupakan kiasan. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini baptisan dengan lambang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang kemudian melegalkan kotompung legalitas sebagai milik Allah. Dimateraikan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan kemudian dimateraikan dengan air. Kalau seandainya itu tempat sonde ada air, kayak di Tuna Teta semusim kering begini bulan Oktober ini, dicari air sudah. Kalau besok sonde ada air, beta bisa pakai abu.
Besok sudah ada arju bisa tumpang tangan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan sampai kemudian orang lebih menyembah airnya ketimbang dia pun label, dia pun legalitas, dia pun materai. Tentunya Bapak Maba, saudara orang beriman, banyak orang memiliki pemahaman-pemahaman yang demikian. Karena itu Rasul Petrus menegaskan dalam hal ini hanya kiasan. Hanya kiasan. Baptisan hanya kiasan. Tetapi maksudnya bukan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita mengimani benar bahwa dalam baptisan kudus, baptiso tadi artinya bahwa kita ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus. Tetapi kemudian melalui ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus, kita dibangkitkan ke dalam kebangkitannya. Dipung maksud seperti itu. Dalam hal ini artinya bahwa kotong berpusat kepada Kristus. Supaya kita menjadi orang-orang yang dimateraikan menjadi milik Kristus, tetapi juga mengalami materai pengampunan dosa yang telah dikerjakan oleh Kristus dalam kematiannya dan juga dalam kebangkitannya. Supaya kau jangan klaim sembarang-sembarang. Kan? Tetapi dalam hal ini juga tentunya bahwa Rasul Petrus menegaskan. Supaya kemudian dalam hal pengajaran kepada anak-anak sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa Bapak Mama, kotong tanamkan dari dong masih kecil. Jangan sampai esok lusa kemudian dia bangun, dia bilang, Mama son tahu itu gereja di sana itu baptis selam itu dia lebih bagus. Yang ditenggelamkan itu dia bersih dari kepala sampai kaki. Kalau yang percik itu hanya begini-begini, muka jusonde basah. Harus basah dari kepala sampai kaki dulu, baru itu dia pun nama baptisan. Ini sudah harus menjadi pengajaran yang benar. Karena terkadang bahwa karena pengajaran yang tidak benar, kotong bu anak-anak ketika mereka berangsur-angsur menjadi dewasa Bapak Mama, dong dengan pemahaman masing-masing. Kemudian sama kekutu loncat. Ini hari di gereja ini baptis begini, besok di gereja ini baptis begitu, lusa di gereja sana baptis model begini. Iman kekutu loncat. Tanamkan pemahaman yang benar dari dia bertumbuh sampai berangsur-angsur menjadi dewasa. Untuk menanamkan pemahaman yang benar ini merupakan tugas orang tua. Dalam liturgi nanti dia bilang mengajarkan anak-anakmu dalam hal ini sampai dia berangsur-angsur menjadi dewasa. Mengajarkan. Itu tugas. Kasih tahu. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini juga bukan hanya tugas Bapak Mama. Kalau hari ini kita datang ke dalam rumah Tuhan untuk pengembalaan persiapan diri dan kotong bawa Bapak Mama Ani. Bapak Mama Ani ini dia pun tugas berat. Bukan hanya sekedar bisa gendong ini anak masuk gereja. Kemudian supaya orang bilang, weh, dia begitu masih jadi Bapak Ani itu mungkin anak sekitar 30 ke 40 anak. Bukan soal itu. Bukan soal kepercayaan orang memberikan bagi kita ini tanggung jawab. Tetapi bagaimana dalam hal ini kita mendampingi orang tua dan anak ini. Dalam mendidik, membimbing sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Kenapa sih aturan gereja masih Injili di Timur? Bahwa yang pertama sudah harus menikah, mau jadi saksi. Yang kedua tidak ada di bawah disiplin gereja. Yang ketiga tidak berasal dari denominasi atau gereja lain. Ada hubungannya dalam hal pengajaran, mendidik dan membimbing. Memang benar kotong sama-sama Protestan. Tetapi doktrin berbeda Bapak Mama. Itu yang perlu kotong pahami. Doktrin atau pengajaran itu berbeda. Karena itu kotong perlu ambil yang seiman. Bahkan beta lebih setuju kalau ambil yang Bapak Mama majelis. Tapi lihat Bapak Mama majelis yang rajin gereja. Kalau yang 1 tahun dia pikul nama majelis, tetapi dia datang hanya 1 kali 2 kali, nah tidak usah toh. Itu nanti jadi soal. Lihat yang benar-benar bahwa dia memiliki teladan hidup. Supaya dalam hal pengajaran, kita bersama-sama mengerahkan anak-anak kita.
Kemudian mereka bertumbuh di dalam iman sampai berangsur-angsur menjadi dewasa. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dalam hal ini Rasul Petrus menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Bahwa air hanya kiasan. Tetapi tentunya bahwa tujuan kita adalah kepada Kristus. Yang telah ditenggelamkan melalui kematiannya. Tetapi juga dibangkitkan ke dalam kebangkitannya. Supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Mengalami kehidupan baru. Dan juga kita bertumbuh di dalam iman percaya kepadanya. Kita adalah milik Allah. Dimateraikan atau diberi cap. Menjadi milik Allah yang sejati. Karena itu apa yang sudah menjadi milik Allah. Jangan sampai seklus hanya karena halal jasmani. Kemudian kotong bikin rusak itu materai. Terkadang ada halal jasmani. Saya mengingatkan ini. Halal jasmani itu yang terkadang membawa kita kemudian. Kita merusak ini legalitas, ini cap, ini materai. Karena apa? Kotong lupa untuk memberi pengajaran yang baik. Nanti esok lusa suku baptis habis. Kemudian bilang itu paman ganteng. Rubah sudah. Kemudian bilang itu bibi namas. Dia pun rambut sonde keriting. Hidung sonde pesek. Dia pun kulit sonde hitam. Terkadang halal jasmani itu yang kemudian merusak. Ini hal yang sangat mendasar bagi kita. Tetapi tentunya Bapak Saudara orang beriman. Mari kita belajar sore hari ini. Bahwa kita semua telah ditebus oleh Kristus. Ketika dia ditenggelamkan dalam kematiannya. Dan dibangkitkan dalam kebangkitannya. Ini yang menjadi dasar bagi kita. Untuk kemudian kita semua tertuju kepada Kristus. Supaya panggilan kita dan juga apa yang menjadi pergumulan kita hari esok. Kita boleh melewatinya bersama Kristus. Tentunya Bapak Saudara orang beriman. Besok kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Bagi 7 orang anak Tuhan. Yang sudah dipersiapkan oleh orang tua dan saksi iman. Perlu diingat bahwa kita terbatas dalam banyak perkara. Bahkan dalam hal pengajaran sekalipun. Pemahaman kita terbatas. Tetapi tentunya bahwa Kristus tidak terbatas dalam segala perkara. Dia mempersiapkan kita dengan caranya yang terbaik. Untuk kemudian besok dengan keteguhan iman. Orang tua mengucapkan janji kami percaya dan berjanji. Saksi berikrar dengan benar. Kami percaya dan berjanji. Untuk kemudian membawa anak-anak ini. Dalam mendidik, membimbing mereka. Dalam pengenalan takut akan Tuhan. Mari Bapak Saudara orang beriman. Kita menyerahkan persiapan diri kita di sore hari ini. Supaya hanya Kristus saja yang dapat menolong kita. Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Baik itu persiapan iman kita. Maupun persiapan jasmani kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Karena kita sudah dimateraikan. Menjadi milik Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.